Malam itu aula hotel di tepi pantai Losari penuh cahaya emas dan suara gelas kristal beradu. Aku masih berdiri di dekat meja tamu kehormatan ketika layar LED raksasa di belakang panggung tiba-tiba berkedip. Presentasi ulang tahun perusahaan pelayaran Basri Line terputus. Semua kepala menoleh. Lalu foto itu muncul. Foto aku sedang duduk di lobi hotel di Surabaya bersama Farhan, konsultan pajak perusahaan kami. Sudut pengambilannya sengaja dibuat intim. Tanganku terlihat berada di atas meja dekat tangannya. Padahal malam itu kami membahas audit vendor bahan bakar kapal. Tapi foto kedua lebih buruk. Aku terlihat keluar dari lift hotel bersamanya. Foto ketiga membuat seluruh ruangan mulai berbisik. Astaga, seseorang berucap pelan. Aku bisa mendengar suara kursi bergeser, suara napas tertahan, dan bisikan ibu-ibu pengajian keluarga yang bahkan lebih tajam daripada suara ombak di luar hotel. Rizal berdiri paling depan. Suamiku sendiri. Tatapannya dingin seperti aku orang asing. Di tangan kanannya ada pulpen fountain hitam berukir nama ayahnya, benda yang selalu ia bawa ke rapat penting sejak kami menikah 12 tahun lalu. Ia menekan tombol mikrofon lalu berkata dengan suara keras, "Saya minta maaf kepada seluruh rekan bisnis dan keluarga besar. Saya baru tahu istri saya mempermalukan nama keluarga kami." Ruangan langsung sunyi. Aku sempat mengira ia sedang bercanda buruk. Tapi kemudian Mira, kepala humas perusahaan, berjalan cepat ke arah meja tamu dan membisikkan sesuatu ke telinga beberapa anggota asosiasi pengusaha kapal. Dalam hitungan detik, orang-orang mulai memandangku seolah aku penyakit menular. "Rizal, ini apa?" Suaraku pecah. "Kamu tahu itu rapat kerja." Rizal tertawa pendek. "Rapat kerja sampai keluar hotel tengah malam?" Ia menatapku lama, sengaja memperlihatkan rasa jijik di depan semua orang. "Kamu keluar dari rumah malam ini juga." Aku masih ingat bagaimana udara di aula terasa sesak saat Alika yang duduk bersama neneknya mulai menangis. Putriku menatapku ketakutan. Tante Salma langsung memeluknya sambil berkata cukup keras agar terdengar semua orang, "Kasihan anak ini kalau ibunya lupa malu." Aku berdiri membeku. Tak satu pun keluarga Basri membelaku. Bahkan kursi yang tadi disiapkan untukku di meja utama sudah dipindahkan mendekati area catering, seperti biasanya dalam pertemuan keluarga besar. Seolah aku memang cuma perempuan yang seharusnya sibuk dekat dapur, bukan dekat meja direksi. Aku melihat lagi pulpen fountain hitam di tangan Rizal. Ia memutarnya perlahan sambil memandangku dingin. Dulu aku selalu menganggap benda itu simbol kehormatan keluarga Basri. Malam itu untuk pertama kalinya aku merasa benda itu seperti senjata. Aku meninggalkan aula dengan kepala berdenyut, dan suara bisikan orang-orang masih mengikuti langkahku sampai parkiran hotel. Ponselku penuh notifikasi. Grup komunitas pengusaha pelabuhan Makassar sudah dipenuhi foto-foto tadi. Bahkan ada akun anonim yang menulis bahwa aku tidur dengan konsultan pajak demi membantu pesaing menghancurkan perusahaan keluarga. Aku hampir muntah membacanya. Saat mobilku berhenti di rumah, gerbang sudah terbuka. 2 koper milikku diletakkan di teras. Rizal benar-benar melakukannya. Di ruang tamu rumah panggung keluarga Basri, ibu mertua, Tante Salma, dan beberapa kerabat sudah duduk menunggu seperti sidang adat kecil. "Sebelum masalah ini keluar ke media," kata Tante Salma sambil membetulkan jilbabnya, "lebih baik Naila sadar diri." Aku menatap Rizal. "Kamu bahkan tidak tanya penjelasanku?" "Tidak perlu," jawabnya pendek. "Mulai besok kamu tanda tangani pelepasan saham dan hak asuh Alika sementara." Darahku langsung dingin. "Apa? Kamu pikir keluarga akan membiarkan anak itu diasuh perempuan yang namanya sudah hancur?" Saat itulah aku sadar ini bukan sekadar kemarahan suami cemburu. Ada sesuatu yang sedang dikejar Rizal, sesuatu yang lebih besar daripada rumah tangga kami. Tapi malam itu aku belum tahu apa. Aku hanya tahu seluruh hidupku runtuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah semua orang pergi, aku masuk ke kantor kecil di belakang rumah untuk mengambil dokumen pribadiku. Ruangan itu dulu tempat aku membantu menyusun kontrak pertama perusahaan Basri Line ketika bisnis mereka belum sebesar sekarang. Di meja kerja Rizal ada map-map terbuka dan gelas kopi yang masih hangat. Aku membuka laci untuk mencari flash disk milikku. Lalu aku melihat pulpen fountain hitam itu tergeletak begitu saja. Aneh, Rizal tidak pernah meninggalkannya. Bahkan saat tidur di hotel luar kota pun benda itu selalu masuk saku jasnya. Aku mengambilnya perlahan. Beratnya familiar di tangan.
Saat kubuka tutupnya, ujung tintanya masih basah dengan warna biru tua pekat. Jantungku langsung berdetak aneh. 2 hari sebelumnya aku menerima salinan dokumen pelepasan saham atas namaku yang katanya sudah kutandatangani secara internal. Tinta tanda tangan di dokumen itu juga biru tua seperti ini. Padahal aku belum pernah menandatangani apapun. Aku menatap lama goresan kecil di badan pulpen itu. Ada bekas congkelan halus di dekat kartridge tintanya. Seolah seseorang baru menggantinya diam-diam. Saat itu bulu kuduku meremang. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa suamiku sendiri sedang menyiapkan jebakan besar. Dan aku mungkin baru melihat pintu masuknya. Sebelum semua ini terjadi, aku pernah percaya Rizal sepenuh hati. Aku meninggalkan tawaran kerja di firma hukum Jakarta demi ikut membangun perusahaan keluarganya di Makassar. Ayahku dulu hampir bangkrut setelah krisis ekonomi. Rizal yang membantu menyelamatkan usaha ayahku lewat jaringan pelayaran milik keluarganya. Karena itu aku merasa berutang hidup padanya. Aku menikah dengan keyakinan bahwa lelaki itu akan menjaga keluarga kami apapun yang terjadi. Tahun-tahun awal pernikahan kami memang berat. Aku ikut menyusun kontrak pengiriman logistik, mengurus izin pelabuhan, bahkan membantu menyelesaikan sengketa vendor ketika perusahaan mereka masih kecil. Banyak draft kerja sama awal Basri lain dibuat oleh tanganku sendiri, tapi ketika bisnis mulai besar, perlahan aku disingkirkan dari urusan perusahaan. Kamu fokus saja jadi istri direktur, kata Rizal waktu itu. Orang terlalu banyak bicara kalau perempuan ikut campur urusan kapal. Aku menurut, demi Alika, demi menjaga keluarga tetap utuh, demi siri keluarga Basri, yang selalu dijadikan alasan untuk menutup semua luka. Aku mulai lebih sering mengurus acara sosial perusahaan dan kegiatan amal keluarga. Di depan publik aku terlihat seperti istri sosialita yang hidup nyaman. Tidak ada yang tahu akses legal perusahaan sebenarnya masih tersimpan di kepalaku. Aku hafal pola kontrak mereka. Hafal celah hukum pengiriman logistik laut. Hafal bagaimana Rizal biasanya menyimpan file penting. Dan justru karena itu, beberapa bulan sebelum skandal itu meledak, aku mulai melihat kejanggalan kecil. Jadwal kapal sering berubah mendadak tanpa laporan resmi. Vendor bahan bakar tertentu mendapat pembayaran lebih cepat dari biasanya. Beberapa kontrak digital memakai tanda tangan elektronik yang bentuk lengkungannya berbeda sedikit dari pola lama. Awalnya, aku mengira aku hanya terlalu curiga. Sampai suatu malam di kantor pusat Makassar, aku masuk ke ruang kerja Rizal, membawa makan malam, dan mendengar ia sedang marah lewat telepon. Pokoknya audit ini tidak boleh sampai buka data vendor Surabaya, katanya pelan tapi tegas. Begitu melihatku, ia langsung menutup laptopnya. Pulpen fountain hitam itu berada di antara jarinya. Kamu nguping? Tanyanya dingin. Tidak, aku cuma bawa makanan. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tidak. Kamu terlalu banyak pikir akhir-akhir ini. Kalimat itu terdengar biasa saat itu. Sekarang aku sadar mungkin itu ancaman pertama. 2 minggu kemudian aksesku ke email internal perusahaan tiba-tiba dibatasi. Arfan dari tim IT bilang itu hanya pembaruan sistem keamanan. Tapi anehnya hanya akunku yang berubah. Aku mencoba masuk ke server arsip legal lama menggunakan jalur lama yang dulu kubuat sendiri. Sebagian file masih bisa kubuka. Dari sana aku menemukan draft kontrak vendor bahan bakar dengan metadata aneh. File dibuat dari komputer kantor Rizal pada jam-jam yang tidak sesuai dengan jadwal rapat resmi. Aku belum sempat memeriksanya lebih jauh karena Mira tiba-tiba muncul di ruang arsip. Ibu masih suka buka file lama? Tanyanya sambil tersenyum. Senyum perempuan itu selalu membuatku tidak nyaman. Sekadar nostalgia, jawabku ringan. Mira melirik layar komputerku sepersekian detik terlalu lama. Pak Rizal bilang ibu sebaiknya istirahat saja dari urusan kantor. Sejak hari itu rumor mulai bergerak pelan. Di acara pengajian keluarga, Tante Salma sengaja berkata di depan ibu-ibu lain, perempuan kalau terlalu dekat sama urusan bisnis biasanya lupa batas. Kursiku lagi-lagi ditempatkan dekat dapur. Aku menahan malu sambil membantu membagikan teh. Salah satu tante berbisik cukup keras, kasihan Rizal, istrinya terlalu modern. Aku menelan semuanya karena Alika masih kecil. Karena aku tidak ingin anakku tumbuh dalam rumah penuh perang. Tapi sesuatu berubah ketika Alika mulai bertanya dengan suara takut, Mama sering pergi sama om kantor ya? Aku membeku. Siapa bilang? Aku dengar nenek bilang Mama sibuk sama laki-laki lain.
Rasanya seperti ada tangan meremas dadaku. Aku memeluk Alika kuat-kuat malam itu, sementara di luar kamar aku mendengar Rizal bicara pelan di telepon. Aku sempat membuka pintu sedikit. Ia berdiri di balkon sambil memainkan pulpen fountain hitam itu di jemarinya. Kalau Naila mulai curiga, percepat saja, katanya. Aku tidak tahu ia bicara dengan siapa, tapi sejak itu aku mulai diam-diam menyimpan salinan file. Aku kembali memakai akses lama yang masih tertinggal di sistem arsip legal. Sedikit demi sedikit aku melihat pola transaksi yang aneh. Beberapa kapal masuk pelabuhan Parepare pada jam berbeda dari laporan resmi. Nama vendor bahan bakar muncul berulang dengan nominal yang terlalu besar. Aku belum punya bukti cukup, tapi insting lamaku sebagai orang hukum mulai berteriak bahwa ada pencucian uang di dalam perusahaan ini. Dan seseorang sedang menyiapkan aku sebagai kambing hitam. Beberapa hari setelah pesta ulang tahun perusahaan, hidupku berubah total. Rekening bersama diblokir. Kartu akses rumah dinonaktifkan. Mira menyebarkan pernyataan tidak resmi ke komunitas pengusaha bahwa aku sedang mengalami masalah moral. Bahkan wali kelas Alika menelepon dengan hati-hati menanyakan kondisi rumah tangga kami karena Alika mulai murung dan sulit fokus di sekolah. Aku malu luar biasa. Tapi rasa malu itu perlahan berubah jadi sesuatu yang lebih dingin. Kemarahan. Suatu siang aku datang ke rumah ibu mertua untuk menemui Alika. Anakku menolak menatapku. Mama nanti pergi lagi sama om itu, katanya lirih. Aku nyaris hancur mendengarnya. Tante Salma langsung berdiri di belakang Alika seperti penjaga penjara. Kalau Naila benar sayang anak, jangan bikin malu keluarga lagi. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak bersalah, tapi tatapan takut Alika membuat suaraku mati. Dalam perjalanan pulang, aku menangis sendirian di mobil sampai ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Bu Naila, suara laki-laki berat terdengar ragu. Saya Hendra, dulu supervisor pelabuhan Parepare. Aku mengingat namanya samar-samar. Ada apa? Hendra diam beberapa detik sebelum berkata pelan, saya pikir ibu perlu tahu, beberapa jadwal kapal sengaja diubah. Ada kapal bahan bakar yang masuk tanpa laporan resmi. Tanganku langsung gemetar. Siapa yang suruh? Saya tidak bisa bicara lewat telepon. Ia menurunkan suara lebih kecil lagi. Tapi saya pernah lihat Pak Rizal sendiri datang malam-malam. Sebelum aku sempat bertanya lagi, sambungan terputus. Malam itu aku kembali ke kantor rumah diam-diam saat Rizal belum pulang. Aku membuka lagi laci meja kerjanya. Pulpen fountain hitam itu tidak ada. Tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh. Sebuah map tipis berisi fotokopi dokumen pelepasan saham atas namaku. Di bagian tanda tangan ada tinta biru tua yang sangat mirip dengan tinta pulpen warisan keluarga itu. Aku memperhatikan detail kecil di sudut bawah dokumen. Metadata cetaknya menunjukkan file berasal dari komputer kantor Rizal. Waktu aksesnya tercatat pukul 9 pagi 3 hari lalu. Pada jam itu aku sedang menghadiri rapat sekolah Alika dan namaku tercatat resmi di absensi orang tua murid. Nafasku tercekat. Berarti seseorang memang memalsukan tanda tanganku. Aku buru-buru memotret dokumen itu memakai ponsel. Tiba-tiba lampu ruangan menyala. Cari apa? Suara Rizal terdengar dari belakang. Aku menoleh cepat. Ia berdiri di pintu sambil melepas jas. Pulpen fountain hitam itu kembali ada di sakunya. Tatapannya membuat tengkuku dingin. Aku cuma ambil dokumen pribadi, kataku setenang mungkin. Rizal melangkah mendekat perlahan. Kamu sebaiknya berhenti buka-buka arsip. Kenapa? Takut aku lihat sesuatu? Ia tersenyum tipis lalu mengambil map dari tanganku. Kamu masih belum sadar posisi kamu sekarang? Aku menatapnya lurus. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan, Rizal? Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat sesuatu yang benar-benar gelap di mata suamiku sendiri. Kalau kamu terus cari tahu, katanya pelan, kamu bukan cuma kehilangan nama baik, kamu juga akan kehilangan Alika. Ia lalu menepuk pelan saku jas tempat pulpen fountain hitam itu berada, seolah benda kecil itu menyimpan rahasia yang lebih besar daripada yang kubayangkan. Dan saat ia berbalik pergi, sebuah notifikasi email anonim masuk ke ponselku. Hanya ada satu lampiran foto dan satu kalimat pendek. Periksa jadwal kapal KM Samudra Timur malam 14 Februari sebelum mereka menghapus semuanya. Periksa jadwal kapal KM Samudra Timur malam 14 Februari sebelum mereka menghapus semuanya. Kalimat itu terus berputar di kepalaku bahkan setelah layar ponsel mati.
Aku berdiri membeku di ruang kerja rumah sementara Rizal sudah berjalan keluar sambil membawa map dan pulpen fountain hitam warisan ayahnya. Suara langkahnya terdengar tenang. Terlalu tenang untuk seorang suami yang katanya sedang marah karena istrinya berselingkuh. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kantor kecil dengan laptop terbuka, mencoba mengingat seluruh sistem arsip lama perusahaan yang dulu ikut kususun sendiri. Sebagian akses memang sudah ditutup Arfan, tapi beberapa jalur cadangan belum diubah, karena mereka mungkin lupa bahwa akulah orang yang pertama kali membuat struktur penyimpanan legal Basri Line. Aku mengetik nama kapal KM Samudra Timur ke database pelabuhan lama. Tidak ada hasil. Aneh. Kapal itu biasanya muncul rutin dalam log pengiriman bahan bakar. Aku mencoba jalur lain, masuk lewat histori pengiriman kontainer Parepare yang dulu dipakai sebelum sistem baru dibuat. Kali ini file muncul. Dan saat kubuka, tanganku langsung dingin. Jadwal resmi kapal menunjukkan KM Samudra Timur tiba tanggal 14 Februari pukul 3 sore. Tapi di log pelabuhan lama, ada catatan akses manual pukul 1:20 dini hari. Perbedaan hampir 14 jam. Aku menatap layar lama sekali. Orang biasa mungkin menganggap itu kesalahan administrasi. Tapi di bisnis pelayaran, selisih jam seperti itu bisa dipakai untuk memindahkan muatan tanpa terlacak audit pajak. Aku buru-buru menyalin file ke flash disk kecil di gantungan kunciku. Tiba-tiba notifikasi email masuk. Akses Anda telah dicabut. Server legal perusahaan mendadak tertutup total. Nafasku tercekat, berarti seseorang sedang memantau akses malam itu. Aku langsung mematikan laptop. Dalam keheningan rumah, aku mendengar suara mobil Rizal kembali masuk halaman. Aku refleks menyembunyikan flash disk ke dalam saku baju tidurku. Beberapa detik kemudian pintu kantor terbuka. Rizal berdiri sambil menatapku tajam. Belum tidur? Tanyanya datar. Aku memaksa tersenyum kecil. Tidak bisa. Matanya turun ke laptop di depanku. Masih sibuk cari-cari kesalahan saya? Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa takut? Ia tertawa pelan. Naila, kamu masih belum mengerti. Orang akan lebih percaya perempuan selingkuh daripada direktur perusahaan mencuci uang. Kalimat itu membuat darahku seperti berhenti mengalir. Tapi sebelum aku sempat merespons, ia sudah berbalik pergi. Seolah baru saja mengatakan sesuatu yang biasa. Pagi berikutnya, fitnah itu meledak lebih luas. Foto-foto editanku mulai masuk ke grup orang tua murid sekolah internasional Alika. Ada yang mengirim tangkapan layar anonim dengan tulisan, "Istri Direktur Basri Line ternyata simpan pria lain di Surabaya." Aku nyaris tidak sanggup membaca komentar-komentarnya. Pantas anaknya murung. Kasihan suaminya. Perempuan karier memang begitu. Bahkan ada yang menulis bahwa aku sengaja memakai posisi di perusahaan untuk membantu pesaing bisnis. Aku merasa tubuhku gemetar membaca semuanya. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku meragukan diriku sendiri. Aku mulai bertanya-tanya apakah selama ini aku terlalu keras kepala terhadap Rizal. Terlalu sibuk ikut urusan perusahaan sampai membuat rumah tangga retak. Tapi kemudian aku teringat dokumen saham palsu itu, teringat tinta biru tua, teringat pulpen fountain hitam di saku Rizal. Dan keraguan itu berubah lagi jadi rasa takut. Siangnya aku dipanggil ke rumah panggung keluarga Basri untuk musyawarah keluarga. Aku datang karena masih berharap ada seseorang yang mau mendengar penjelasanku. Tapi begitu masuk, aku langsung melihat kursiku sudah ditempatkan paling dekat dapur seperti biasa. Di ruang tamu utama, keluarga besar duduk membentuk lingkaran. Rizal berada di tengah bersama ibunya. Pulpen fountain hitam itu terletak di meja di samping cangkir kopi. Tante Salma langsung bicara sebelum aku duduk. "Naila, keluarga masih kasih kesempatan kalau kamu mau mengaku baik-baik." Aku menatap semua orang satu persatu. Tak ada wajah yang benar-benar memihakku. "Saya tidak selingkuh." Rizal menghela napas seolah lelah menghadapi anak kecil. "Foto-fotonya sudah jelas. Foto bisa dimanipulasi." Lalu hotel. Aku menggenggam tangan sendiri agar tidak gemetar. "Itu rapat kerja." Salah satu paman Rizal langsung memotong, "Kalau memang rapat, kenapa malam?" Aku hampir menjawab tapi Rizal mendahuluiku. Karena mereka tidak mau ketahuan, ruangan langsung riuh pelan. Aku merasa dipermalukan hidup-hidup. Lalu ibu mertua menatapku dengan mata dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Yang paling penting sekarang Alika.
Jantungku langsung mencelos. Apa maksud ibu? Untuk sementara anak itu tinggal bersama kami. Aku menoleh cepat ke Rizal. Kamu janji ini cuma sementara. Tergantung kamu. Tergantung apa? Rizal mengambil pulpen fountain hitam itu lalu memutarnya perlahan di jemari. Tanda tangani pelepasan saham dan hak pengelolaan gudang kontainer. Setelah itu kita urus perceraian baik-baik. Aku menatapnya tak percaya, akhirnya semuanya mulai terlihat jelas. Ini bukan sekadar rumah tangga, ia sedang memindahkan aset. Dan aku hambatan terakhir. Kalau aku tidak mau, tanyaku pelan. Rizal mencondongkan badan. Kamu pikir pengadilan agama akan kasih hak asuh ke perempuan yang viral karena selingkuh? Suasana mendadak sunyi, aku bisa mendengar detak jam dinding, dan saat itulah aku sadar aku benar-benar sendirian di rumah itu. Aku pulang dengan kepala penuh suara-suara mereka. Di depan rumah, beberapa tetangga berpura-pura menyapu sambil melirikku. Aku menahan napas sampai masuk ke kamar. Baru setelah pintu tertutup, aku menangis tanpa suara. Aku bukan menangis karena Rizal. Aku menangis karena Alika mulai dijadikan alat. Sore harinya Lucy, wali kelas Alika, menelepon lagi, suaranya hati-hati. Bu Naila, maaf kalau saya lancang, tapi saya rasa Alika sedang ditekan. Aku langsung duduk tegak. Maksudnya? Dia bilang takut ibunya pergi sama laki-laki lain. Dadaku sesak mendengarnya. Lucy diam sebentar sebelum melanjutkan. Saya juga lihat beberapa orang tua murid mulai membicarakan ibu. Ada yang bilang sekolah harus menjaga reputasi lingkungan. Aku memejam mata, bahkan sekolah anakku mulai ikut menjauhiku. Tapi kemudian Lucy berkata pelan, saya tidak percaya rumor itu. Aku membuka mata lagi. Kenapa? Karena waktu rapat orang tua tanggal di dokumen yang ramai dibicarakan itu, ibu ada di sekolah hampir 3 jam bersama kami. Aku langsung terdiam, rapat sekolah. Hari yang sama dengan metadata dokumen saham palsu itu. Bu Lucy, kataku pelan, apakah absensi rapat masih ada? Masih? Kenapa? Aku merasakan napasku mulai berat. Jangan hapus apapun. Setelah telepon ditutup, aku langsung mengambil catatan kecil dan mulai menyusun waktu kejadian satu persatu. Untuk pertama kalinya sejak skandal itu pecah, aku merasa punya pijakan kecil. Tapi mendapatkan bukti ternyata jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. 2 hari kemudian aku pergi ke Parepare diam-diam menemui Hendra. Kami bertemu di warung kopi dekat pelabuhan kontainer. Lelaki itu terlihat jauh lebih tua daripada yang kuingat. Ia terus menoleh ke sekitar sebelum bicara. Saya tidak bisa lama-lama, Bu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan KM Samudra Timur? Hendra menelan ludah. Beberapa kapal bahan bakar masuk lewat jalur malam tanpa laporan resmi. Jadwal diubah setelah bongkar muatan. Untuk apa? Ia menatapku ragu. Saya cuma tahu ada transfer besar ke vendor tertentu. Banyak yang tidak cocok dengan volume bahan bakar. Aku membuka ponsel dan memperlihatkan log kapal yang kusalin. Mata Hendra langsung melebar. Ibu dapat dari mana? Jadi ini benar? Ia menunduk pelan. Saya pernah diminta Pak Rizal mengubah jam kedatangan kapal. Jantungku berdegup keras. Ada bukti lain? Dulu ada CCTV pelabuhan, tapi saya dengar sudah dihapus. Harapanku langsung jatuh. Hendra menatapku kasihan. Bu, lebih baik berhenti. Orang-orang yang main uang begini tidak akan biarkan ibu menang mudah. Sebelum pergi, ia menyelipkan secari kertas kecil ke tanganku, nomor kontainer dan tanggal pengiriman. Coba cocokkan dengan vendor bahan bakar Surabaya. Aku menyimpan kertas itu seperti benda berbahaya. Dalam perjalanan pulang ke Makassar, aku terus merasa ada mobil mengikuti dari belakang. Mungkin hanya perasaanku. Mungkin juga tidak. Malamnya aku mencoba menghubungi Farhan, konsultan pajak yang dipakai menjebakku. Tapi nomor pria itu tidak aktif. Aku semakin yakin seseorang sedang membersihkan jejak. Saat sedang memeriksa ulang file-file lama di apartemen sewa kecilku, ponselku berbunyi lagi, kali ini Kevin. Mantan rekan bisnis Rizal yang dulu sering datang ke rumah kami. Saya dengar keadaanmu buruk, katanya tanpa basa-basi. Kalau cuma mau mengejek, tutup saja teleponnya. Kevin tertawa pendek pahit. Percaya atau tidak, saya juga sedang dibuang Rizal. Aku diam. Dia belum bayar bagian saya dari proyek vendor bahan bakar. Kalimat itu membuatku langsung waspada.
Kamu tahu soal transaksi ilegal? Saya tahu cukup banyak untuk bikin dia tenggelam. Nafasku tertahan. Kenapa baru bicara sekarang? Karena dulu saya pikir dia masih pegang janji. Kevin lalu menurunkan suara. Sekarang dia malah mau lempar semua kesalahan ke saya. Kami sepakat bertemu 2 hari kemudian di Surabaya. Aku tahu itu berbahaya, tapi aku juga tahu ini mungkin kesempatan pertama mendapatkan saksi nyata. Sebelum berangkat, aku diam-diam datang ke rumah mertua untuk menemui Alika. Anakku sedang duduk di teras menggambar, begitu melihatku, ia ragu-ragu mendekat. "Mama," suaranya kecil sekali. Aku langsung memeluknya. Tapi Alika tidak memeluk balik sekuat dulu, rasanya seperti ada pisau masuk ke dadaku. "Mama benar mau pergi?" tanyanya lirih. Aku menggeleng cepat. "Tidak, tapi nenek bilang mama lebih pilih laki-laki lain." Aku menahan air mata agar tidak jatuh di depan anakku. Dari dalam rumah, Tante Salma muncul sambil menyilangkan tangan. "Jangan bikin anak bingung lagi." Aku berdiri perlahan. "Alika anakku, dan keluarga Basri akan lindungi dia dari aib." Aku ingin marah. Tapi aku tahu itu yang mereka tunggu. Mereka ingin aku terlihat emosional, tidak stabil, tidak layak jadi ibu. Saat hendak pergi, mataku menangkap sesuatu di meja ruang tamu. Pulpen fountain hitam itu, Rizal pasti baru pulang rapat. Untuk beberapa detik aku menatap benda itu lama sekali. Dulu aku pernah menghadiahkan kotak kayu khusus untuk menyimpannya saat ulang tahun pernikahan kami. Sekarang benda yang sama terasa seperti bukti kejahatan. Tante Salma melihat arah tatapanku lalu langsung menutup map di dekat pulpen itu. Gerakannya terlalu cepat. Terlalu gugup. Aku pura-pura tidak memperhatikan dan keluar dari rumah. Tapi sejak saat itu aku sadar keluarga Rizal mungkin tahu lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan. 2 hari kemudian aku tiba di Surabaya menemui Kevin di sebuah gudang dekat pelabuhan. Lelaki itu tampak gelisah. Ia menyerahkan flash disk kecil tanpa banyak bicara. Ada data transfer vendor bahan bakar dan invoice ganda. Aku menggenggam flash disk itu erat. "Kenapa kasih ini ke saya?" Kevin menatapku datar. "Karena Rizal mau bikin saya kambing hitam. Sama seperti dia bikin kamu." Aku membuka sebagian file di laptop. Nominal transfernya membuatku mual. Miliaran rupiah masuk ke beberapa vendor fiktif lalu dipindahkan lagi ke rekening berbeda. Salah satu nama perusahaan membuatku langsung membeku. Perusahaan itu terhubung ke gudang kontainer atas namaku, berarti jika audit dibuka sekarang, aku yang pertama kali terlihat terlibat. Kevin menatap reaksiku lalu berkata pelan, "Dia sudah siapkan semuanya." Aku menutup laptop perlahan. Tiba-tiba semua penghinaan beberapa minggu terakhir terasa berbeda. Fitnah perselingkuhan itu bukan cuma untuk menjatuhkan namaku, itu pengalihan perhatian. Sementara semua orang sibuk membicarakan moral istrinya, Rizal sedang memindahkan jejak uang ilegal lewat aset yang terhubung denganku. "Masih ada lagi," kata Kevin pelan. Ia mengeluarkan amplop coklat tipis. Di dalamnya ada salinan internal pengajuan perpindahan saham. Dan di pojok bawah halaman terakhir terdapat tanda tangan biru tua yang sangat kukenal. Jantungku langsung berdegup keras. Warna tinta itu sama persis dengan tinta pulpen fountain hitam warisan keluarga Basri. Tapi bukan itu yang membuat tanganku gemetar. Di balik halaman terakhir ada catatan kecil hasil scan internal perusahaan. Dokumen disetujui manual oleh RB Rizal Basri. Aku belum sempat berkata apa-apa ketika Kevin tiba-tiba menatap ke arah pintu gudang dengan wajah pucat. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari luar. Lalu ponselku bergetar bersamaan. Satu pesan anonim masuk tanpa nama pengirim. "Kalau masih mau lihat Alika hidup tenang, berhenti cari file tinta tanda tangan. Kalau masih mau lihat Alika hidup tenang, berhenti cari file tinta tanda tangan." Pesan itu membuat tengkukku dingin. Kevin langsung menutup pintu gudang dan mematikan lampu utama. Kami berdiri dalam cahaya redup dari layar laptopku sambil mendengar suara langkah di luar makin mendekat. Nafasku terasa pendek. Untuk beberapa detik aku benar-benar takut seseorang akan masuk dan mengambil semua bukti yang baru saja kudapatkan. Kevin bergerak cepat ke sisi gudang lalu mengintip lewat celah besi. "2 orang," bisiknya, "bukan pekerja pelabuhan." Aku menggenggam flash disk di tangan sampai jariku sakit. "Orang Rizal?" Kevin tidak langsung menjawab. Ia malah menarik lenganku ke pintu belakang gudang. "Kalau mau hidup, jangan tunggu mereka masuk."
Kami keluar lewat lorong sempit penuh bau solar dan air laut. Suara langkah dari depan gudang makin keras. Aku nyaris terpleset saat menuruni tangga besi menuju area parkir belakang. Kevin membuka pintu mobilnya dengan tangan gemetar. Mereka sudah mulai panik, katanya begitu kami melaju meninggalkan pelabuhan Surabaya. Aku menatap layar ponsel lagi. Pesan anonim itu tidak punya nama pengirim. Tapi satu kalimatnya membuat pikiranku terus berputar. File tinta tanda tangan, berarti mereka tahu aku mulai menghubungkan pulpen fountain hitam milik Rizal dengan dokumen saham palsu itu. Dan kalau mereka tahu sejauh itu, berarti seseorang di dalam lingkaran keluarga terus mengawasiku. Malam itu aku tidak kembali ke apartemen sewa. Kevin menyuruhku pindah hotel karena ia yakin ponselku mungkin sudah dilacak lewat jaringan internal perusahaan. Kami berhenti di hotel kecil dekat kawasan Tanjung Perak. Saat masuk kamar, tubuhku akhirnya terasa lemas. Aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi flash disk dan amplop coklat di tanganku. Semua ini terasa seperti hidup orang lain. Dulu aku hanya istri direktur yang sibuk mengurus acara amal perusahaan. Sekarang aku tidur sembunyi-sembunyi sambil membawa bukti pencucian uang dan ancaman terhadap anakku sendiri. Kevin berdiri dekat jendela sambil merokok. "Kamu masih belum sadar seberapa jauh Rizal bermain?" katanya pelan. Aku menatapnya. "Ceritakan semuanya." Lelaki itu tertawa pendek pahit. "Basri Line bukan cuma bisnis pengiriman barang lagi. Vendor bahan bakar itu dipakai buat muter uang ilegal. Volume bahan bakar dimanipulasi, invoice digandakan, lalu selisihnya dipindahkan lewat perusahaan bayangan. Gudang kontainer atas namaku, salah satunya." Dadaku langsung sesak. Dia sengaja menghubungkanku. Kevin mengangguk pelan. "Kalau audit pajak masuk sekarang, nama kamu yang pertama kali muncul." Aku memejam mata beberapa detik. Tiba-tiba semua potongan kejadian mulai menyatu. Foto perselingkuhan palsu, tekanan keluarga, pemindahan saham, pengambilalihan hak asuh, semua dilakukan bersamaan supaya saat audit meledak, aku sudah hancur duluan di mata publik. Seorang istri tidak setia akan jauh lebih mudah dijadikan kambing hitam daripada direktur perusahaan pelayaran ternama. Aku membuka laptop lagi dan mulai memeriksa file transfer vendor yang diberikan Kevin. Semakin lama ku baca, semakin jelas pola permainannya. Ada beberapa transaksi yang sengaja dibuat melewati perusahaan kecil lalu masuk kembali sebagai pembayaran logistik. Salah satu file bahkan memakai draft kontrak lama yang dulu kususun sendiri bertahun-tahun lalu. Rizal memakai dokumen buatanku untuk membangun jebakan terhadapku. Perutku terasa mual menyadari itu. Kevin tiba-tiba menunjuk layar. "Lihat kode vendor ini." Aku memperbesar file. Di sudut metadata ada nama akun administrator yang dipakai mengedit dokumen, ARF 09. Arfan. Aku langsung teringat bagaimana staf IT itu dulu selalu terlihat gugup setiap bertemu denganku setelah akses emailku diputus. "Dia yang bersihin jejak digital," gumamku pelan. Kevin mengangguk. "Tapi dia bukan pemain utama. Dia cuma takut kehilangan posisi." Aku menatap angka-angka di layar sampai mataku perih. Lalu satu detail membuatku membeku. Waktu pengeditan file saham palsu itu cocok dengan jam ketika aku berada di rapat sekolah Alika. Bukti alibiku semakin kuat. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa punya arah untuk menyerang balik. Tapi rasa itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya, saat aku baru keluar dari hotel, dua perempuan dari komunitas pengajian keluarga tiba-tiba muncul di lobi. Mereka menatapku dari ujung kepala sampai kaki lalu berbisik cukup keras agar terdengar. "Masih sempat jalan-jalan sama laki-laki lain?" Aku menoleh dan melihat Mira berdiri beberapa meter di belakang mereka sambil tersenyum tipis. Jantungku langsung berdenyut keras. Perempuan itu sengaja mengikutiku ke Surabaya. Mira berjalan mendekat dengan langkah santai. "Bu Naila jauh-jauh ke sini sendirian," katanya lembut. Nada suaranya manis, tapi matanya penuh ancaman. Aku tidak menjawab. "Kasihan Pak Rizal," lanjutnya pelan. "Beliau masih berusaha jaga nama ibu." Aku tertawa kecil tanpa humor. "Jaga nama atau bersihin jejak?" Senyum Mira sempat goyah sepersekian detik. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuatku tahu ia takut. "Ibu sebaiknya berhenti sebelum semuanya tambah buruk." "Buat siapa?" tanyaku tajam. Mira mendekat sedikit lalu berbisik,
Ada orang yang rela tenggelamkan satu kapal penuh demi menutup satu transaksi. Setelah mengatakan itu, ia pergi begitu saja. Kakiku langsung terasa dingin. Ancaman itu terlalu spesifik untuk dianggap gertakan biasa. Sepanjang perjalanan kembali ke kamar hotel, aku terus memikirkan kata-katanya. Tenggelamkan kapal. Aku tiba-tiba teringat cerita lama tentang kapal pengangkut bahan bakar yang pernah hilang sinyal selama beberapa jam sebelum akhirnya masuk pelabuhan dengan laporan muatan berbeda. Dulu aku menganggap itu masalah teknis. Sekarang semuanya terasa lain. Siangnya aku menerima telepon dari Lucy. Suaranya terdengar panik. "Bu Naila, tadi ada orang datang ke sekolah." "Siapa?" Katanya dari pihak keluarga Basri. Mereka minta salinan semua catatan kehadiran ibu. Aku langsung berdiri. "Kamu kasih?" "Belum. Tapi mereka bilang akan pakai jalur yayasan." Aku menggigit bibir keras. Rizal sudah mulai membersihkan alibiku. "Bu Lucy," kataku cepat, "tolong simpan semua absensi asli dan rekaman CCTV ruang rapat hari itu." "Memangnya ada apa sebenarnya?" Aku menatap jendela hotel lama sekali sebelum menjawab pelan. "Suami saya sedang mencoba menghapus keberadaan saya dari semua cerita." Setelah telepon ditutup, aku sadar aku tidak bisa lagi bergerak sendirian. Aku butuh perlindungan hukum sebelum semua bukti dihilangkan. Malam itu aku menghubungi mantan senior di firma hukum Jakarta tempatku dulu hampir bekerja. Namanya Adnan. Ia spesialis sengketa korporasi dan audit finansial. Kami sudah bertahun-tahun tidak bicara. Saat mendengar namaku, ia sempat diam cukup lama. "Aku dengar rumor tentang kamu," katanya hati-hati. Aku tertawa pahit. Semua orang dengar. "Dan sekarang?" Aku menarik napas panjang lalu menjawab, "Sekarang aku mau berhenti jadi korban." 2 hari kemudian aku kembali ke Makassar dengan koper kecil berisi salinan file transaksi, log kapal, dan bukti metadata dokumen saham. Kota itu terasa berbeda sekarang. Tatapan orang-orang berubah. Beberapa istri pengusaha yang dulu selalu menyapaku di acara sosial kini pura-pura sibuk saat berpapasan denganku. Bahkan sopir taksi yang mengantarku dari bandara mengenaliku dari gosip media sosial. "Ibu yang viral itu ya?" katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya menatap keluar jendela sepanjang jalan. Inilah rasanya kehilangan martabat sedikit demi sedikit di depan kota tempat aku membangun hidup. Tapi justru karena itulah aku tidak bisa mundur lagi. Malam harinya aku diam-diam bertemu Adnan di sebuah kantor kecil dekat Pantai Losari. Lelaki itu membaca semua dokumen dengan wajah serius. "Kalau ini asli," katanya akhirnya, "Rizal bukan cuma main perceraian. Ini sudah bisa masuk pidana korporasi." Aku duduk diam. Adnan menunjuk metadata file saham. "Ini kuat, tapi belum cukup untuk menjatuhkan dia. Apalagi yang kurang? Kita butuh bukti bahwa dia sengaja memalsukan dokumen dan menghubungkannya ke kamu." Aku langsung teringat pulpen fountain hitam itu. "Kalau tinta tanda tangan bisa dianalisis?" Adnan menatapku cepat. "Ada akses ke alat tulis yang dipakai?" "Ada." Tapi setelah mengucapkan itu, aku sadar mengambil pulpen tersebut tidak akan mudah. Rizal tidak pernah jauh dari benda itu lagi sejak aku mulai melawan. Bahkan di beberapa foto rapat asosiasi pengusaha kapal yang tersebar online, pulpen itu selalu ada di saku jasnya seperti simbol kehormatan keluarga Basri. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh rencana. Saat masuk apartemen, ada paket kecil tergantung di gagang pintu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya ada foto Alika sedang duduk sendiri di teras rumah neneknya. Di belakang foto tertulis dengan tinta biru tua, "Anak bisa kehilangan ibunya lebih cepat daripada saham." Tanganku langsung gemetar. Tinta biru tua itu lagi. Aku menelpon Rizal saat itu juga. Ia mengangkat setelah dering ketiga. "Kamu ancam aku pakai anak?" Suaraku pecah. Rizal terdengar tenang sekali. "Aku cuma mengingatkan kamu supaya berhenti. Kamu sudah gila." Ia tertawa pelan. "Tidak, Naila. Aku cuma lebih cepat membaca permainan. Permainanmu akan habis. Kamu yakin?" Suaranya berubah lebih dingin. "Lihat sekelilingmu, keluarga percaya aku. Komunitas percaya aku. Bahkan anak kita mulai percaya aku." Kalimat terakhirnya menghantam paling keras. Untuk beberapa detik aku tidak bisa bicara. Rizal lalu melanjutkan dengan suara rendah, "Kamu tahu kenapa saya sengaja buat kamu terlihat selingkuh?" Aku menahan napas.
Karena orang Bugis bisa memaafkan laki-laki yang rakus uang, tapi mereka tidak pernah memaafkan perempuan yang dianggap menghancurkan siri keluarga. Sambungan telepon terputus. Aku berdiri lama sambil menatap layar ponsel mati. Dan saat itulah aku benar-benar mengerti cara Rizal bekerja. Ia tidak hanya memakai hukum dan uang, ia memakai budaya, rasa malu, dan tekanan komunitas sebagai senjata. Ia membangun narasi bahwa dirinya korban demi membuat semua orang menolak mendengar pembelaanku sejak awal. Keesokan harinya aku menghadiri pertemuan keluarga besar lagi karena ibu mertua memanggil. Rumah panggung itu penuh orang. Begitu masuk, aku langsung melihat kursiku sudah kembali ditempatkan dekat dapur. Beberapa tante bahkan berhenti bicara saat aku lewat. Tante Salma tersenyum tipis. Masih sempat datang juga. Aku duduk tanpa menjawab. Di meja utama, Rizal sedang bicara dengan beberapa pengurus asosiasi pengusaha kapal. Pulpen fountain hitam itu ada di tangannya. Ia memutar benda itu pelan sambil sesekali menandatangani beberapa dokumen. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Setiap kali Rizal memakai pulpen itu, ia selalu mengganti kartridge tintanya sendiri dan tidak pernah membiarkan staf kantor menyentuhnya. Dulu aku menganggap itu kebiasaan sentimental karena pulpen itu warisan ayahnya. Sekarang aku mulai curiga tinta khusus itu sengaja dipakai agar tanda tangan tertentu sulit dilacak. Pertemuan keluarga berjalan seperti sidang penghukuman. Salah satu paman berdiri dan berkata bahwa demi menjaga nama keluarga, aku sebaiknya menyerahkan hak pengelolaan gudang kontainer sementara sampai proses perceraian selesai. Supaya tidak muncul fitnah baru, katanya. Aku hampir tertawa mendengar kemunafikan itu. Mereka bicara soal fitnah sambil mempercayai kebohongan terbesar yang pernah dibuat keluarganya sendiri. Tapi kali ini aku tidak diam. Sebelum bicara soal saham, kataku tenang, mungkin kita perlu bicara soal vendor bahan bakar. Ruangan langsung sunyi. Mata Rizal berubah tajam. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Aku menatapnya lurus. Kenapa ada jadwal kapal yang diubah diam-diam? Beberapa orang mulai saling pandang. Rizal tersenyum kecil, tapi rahangnya menegang. Kamu mulai mengarang sekarang? Kalau memang tidak ada masalah, kenapa audit pajak ditunda terus? Salah satu anggota keluarga langsung menyela, Naila, jangan bawa urusan perusahaan ke meja keluarga. Aku menoleh cepat. Bukankah kalian juga membawa urusan ranjang ke meja keluarga? Ruangan mendadak panas. Untuk pertama kali sejak skandal itu dimulai, beberapa orang terlihat ragu memandang Rizal. Dan aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan kecil di mata suamiku sendiri. Setelah pertemuan selesai, Rizal mengejarku sampai halaman belakang rumah. Kamu pikir bisa lawan saya? Katanya dingin. Aku cuma mulai bicara. Kalau kamu terus buka mulut, semua aset atas nama kamu akan dibekukan. Berarti memang ada yang disembunyikan? Ia mendekat sampai wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Kamu sudah berubah? Aku menatap matanya lama sekali lalu berkata pelan. Tidak. Aku cuma akhirnya melihat siapa kamu sebenarnya. Untuk sesaat wajah Rizal seperti retak oleh sesuatu yang mirip kemarahan bercampur panik. Tapi kemudian ia kembali tenang. Ia mengeluarkan pulpen fountain hitam dari sakunya lalu mengetuk-ngetukannya pelan di telapak tangan. Kamu tahu kenapa ayah saya kasih pulpen ini ke saya? Katanya pelan. Aku diam. Karena dalam bisnis keluarga, tanda tangan lebih penting daripada darah. Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Dan tiba-tiba aku sadar sesuatu yang jauh lebih besar. Semua transfer ilegal, semua perpindahan aset, semua dokumen palsu, semuanya bergantung pada tanda tangan. Tanda tangan yang dibuat dengan tinta biru tua dari pulpen warisan keluarga itu. Malamnya aku langsung menemui Adnan lagi. Kami menyusun langkah pertama serangan balik. Aku mengajukan permohonan pembekuan sementara perpindahan saham, dan meminta audit independen terhadap vendor bahan bakar kapal lewat jalur hukum korporasi sebelum Rizal sempat memindahkan aset lebih jauh. Adnan memperingatkan risikonya. Begitu permohonan ini masuk, perang terbuka dimulai. Aku menatap salinan foto Alika di meja lalu menjawab pelan, perang itu sudah dimulai sejak dia memakai anakku sebagai sandera. 3 hari kemudian kabar audit independen mulai terdengar di kalangan Asosiasi Pengusaha Pelayaran Makassar. Dan untuk pertama kalinya, beberapa direktur mulai menjaga jarak dari Rizal, tapi di saat yang sama, aku mendapat kabar bahwa Arfan mendadak menghilang dari kantor sejak pagi. Sementara itu Kevin mengirim pesan singkat yang membuat napasku berhenti.
Saya baru dapat salinan log email internal. Ada jadwal rapat darurat asosiasi minggu depan. Rizal mau umumkan perpindahan saham sebelum auditor datang. Aku membaca pesan itu berulang kali, minggu depan. Berarti kalau aku terlambat sedikit saja, semua aset dan narasi akan resmi berpindah ke tangan Rizal. Dan saat ponselku kembali bergetar, pesan berikutnya muncul dari nomor tak dikenal bersama foto pulpen fountain hitam di atas meja rapat asosiasi. Kalau mau hancurkan dia, datang sebelum tanda tangan terakhir dilakukan. Kalau mau hancurkan dia, datang sebelum tanda tangan terakhir dilakukan. Pesan itu membuatku duduk diam cukup lama di dalam mobil. Di luar kaca, langit Makassar mulai gelap oleh awan hujan. Aku menatap foto pulpen fountain hitam di layar ponsel sambil merasakan sesuatu yang aneh di dada, bukan takut lagi. Rasa takut itu sudah habis sejak Alika mulai percaya aku akan meninggalkannya. Yang tersisa sekarang cuma kemarahan dingin. Aku langsung menelepon Adnan. Rapat asosiasi dimajukan, kataku cepat. Rizal mau selesaikan perpindahan saham sebelum auditor masuk. Di ujung telepon terdengar suara kursi bergeser. Kalau begitu kita juga percepat. Aku butuh akses ke ruang rapat. Bisa diatur. Tapi Naila. Suara Adnan berubah serius. Begitu kamu buka semua bukti di depan investor dan keluarga, tidak ada jalan pulang. Aku menatap hujan pertama yang mulai jatuh di kaca depan mobil. Tidak ada jalan pulang. Kalimat itu terasa anehnya menenangkan. Karena sebenarnya rumahku sudah hancur sejak lama. 2 hari kemudian rapat darurat Asosiasi Pengusaha Pelayaran Makassar digelar di gedung pertemuan dekat pelabuhan. Sejak pagi area parkir sudah penuh mobil mewah. Wartawan bisnis berdiri di luar pagar karena rumor audit Basri Line mulai menyebar kemana-mana. Aku datang bersama Adnan membawa koper kecil berisi seluruh salinan bukti. Tanganku dingin, tapi langkahku tidak goyah lagi. Saat masuk ke aula rapat, bisikan langsung bermunculan. Aku bisa merasakan mata orang-orang menempel di tubuhku seperti dulu saat foto perselingkuhanku pertama kali tersebar. Beberapa istri pengusaha langsung memalingkan wajah. Salah satu bahkan sengaja berkata keras, masih berani datang, tapi kali ini aku tidak menunduk. Di meja utama, Rizal sudah duduk bersama pengurus asosiasi dan auditor internal perusahaan. Jas hitamnya rapi, senyumnya tenang. Dan di saku dadanya, pulpen fountain hitam warisan ayahnya terlihat jelas seperti lambang kemenangan yang sudah ia pastikan sejak awal. Mira duduk 2 kursi di belakangnya sambil memegang tablet. Tante Salma juga hadir bersama beberapa keluarga besar Basri. Saat melihatku masuk, perempuan itu langsung berbisik ke ibu-ibu lain sambil menggeleng pelan seolah aku aib yang belum selesai. Aku duduk di kursi belakang bersama Adnan. Tidak ada lagi kursi dekat dapur di sini. Tapi rasa dipermalukan itu masih terasa seperti luka lama di kulitku. Rapat dimulai dengan suara ketua asosiasi membahas audit pajak yang akan masuk ke beberapa perusahaan pelayaran besar. Rizal berdiri dengan tenang seperti direktur terhormat yang sedang menjaga stabilitas perusahaan keluarganya. Basri Line tetap berjalan normal, katanya tegas. Dan untuk menghindari konflik internal, hari ini juga akan dilakukan restrukturisasi kepemilikan saham. Restrukturisasi. Kata halus untuk mencuri semua aset sebelum audit dibuka. Mira mulai membagikan dokumen kepada investor dan anggota keluarga. Aku melihat map putih dengan logo Basri Line berpindah tangan satu persatu. Di halaman terakhir pasti ada tanda tangan palsu atas namaku lagi. Rizal melanjutkan dengan suara berat penuh wibawa. Saya juga ingin menyampaikan bahwa rumor rumah tangga yang beberapa waktu lalu beredar tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan. Aku hampir tertawa mendengar kebohongan itu. Tidak ada hubungannya, justru seluruh permainan ini dibangun dari fitnah terhadapku. Salah satu investor mengangkat tangan. Pak Rizal, apakah benar audit vendor bahan bakar menemukan kejanggalan? Ruangan langsung lebih sunyi. Rizal tersenyum tipis. Itu hanya kesalahan administrasi kecil. Aku menatap wajahnya lama sekali. Lelaki yang dulu kupercaya menyelamatkan keluarga ayahku kini berdiri di depan semua orang sambil memoles kebohongan setenang bernapas. Dan tiba-tiba aku sadar sesuatu. Rizal selalu yakin menang bukan karena ia paling pintar. Tapi karena ia percaya tidak ada yang akan mendengarkan perempuan yang sudah lebih dulu dihancurkan martabatnya. Ketua asosiasi lalu mempersilakan penandatanganan dokumen restrukturisasi dimulai. Rizal mengeluarkan pulpen fountain hitam itu perlahan dari sakunya.
Gerakannya tenang, hampir sakral. Beberapa anggota keluarga bahkan memperhatikan benda itu dengan hormat karena mereka tahu itu warisan ayahnya, simbol siri keluarga Basri. Aku berdiri tepat saat ujung pulpen menyentuh kertas. Sebelum tanda tangan dilakukan, suaraku menggema di ruangan yang mendadak diam. Saya ingin menjelaskan kenapa dokumen itu ilegal. Semua kepala langsung menoleh, Mira langsung berdiri. Rapat ini bukan tempat drama rumah tangga. Benar, jawabku tajam. Karena yang akan saya buka bukan soal rumah tangga. Wajah Rizal mulai menegang. Naila, duduk. Aku melangkah maju sambil membawa map bukti. Dokumen pelepasan saham atas nama saya dipalsukan. Ruangan langsung riuh. Salah satu paman keluarga Basri berdiri marah. Jangan bikin malu keluarga di depan investor. Aku menoleh cepat ke arahnya. Keluarga kalian sudah mempermalukan saya lebih dulu. Adnan lalu berdiri dan membagikan salinan metadata dokumen kepada auditor serta pengurus asosiasi. File pelepasan saham dibuat dari komputer kantor Pak Rizal, katanya tenang. Pada jam yang sama Ibu Naila tercatat hadir di rapat sekolah anaknya. Lucy muncul dari pintu belakang aula bersama staf administrasi sekolah membawa salinan absensi resmi dan rekaman CCTV. Jantungku langsung berdegup keras melihatnya benar-benar datang. Lucy menatapku sebentar lalu berkata tegas di depan ruangan, pada tanggal dan jam tersebut, Bu Naila berada di sekolah selama hampir 3 jam. Beberapa investor mulai saling berbisik. Rizal mencoba tersenyum kecil, absensi sekolah tidak membuktikan apa-apa. Kalau begitu mungkin log server perusahaan bisa membantu, kataku pelan. Adnan menyalakan layar proyektor. Kali ini bukan foto perselingkuhanku yang muncul, tapi histori akses email internal dan metadata file saham. Nama pengguna ARF 09 terlihat jelas sebagai editor terakhir sebelum dokumen dicetak, Arfan. Ruangan langsung gempar, Mira pucat. Rizal masih mencoba tenang, Arfan hanya staf IT. Benar, jawabku. Dan sekarang polisi siber sedang mencarinya karena manipulasi data perusahaan. Untuk pertama kalinya senyum Rizal benar-benar hilang. Aku melangkah lebih dekat ke meja utama. Kamu mau lanjut tanda tangan? Tanyaku pelan. Ia menatapku dengan mata penuh kebencian. Tapi aku belum selesai. Tampilkan file vendor. Adnan mengganti layar. Data transfer bahan bakar mulai muncul satu persatu. Nominal miliaran rupiah berpindah lewat perusahaan bayangan dan gudang kontainer atas namaku. Kevin kemudian masuk ke ruangan didampingi 2 pengacara. Wajahnya tegang, tapi ia tetap berjalan sampai ke depan meja rapat. Saya mantan rekan bisnis Pak Rizal, katanya keras. Dan saya bersedia bersaksi bahwa transaksi vendor ini sengaja dipindahkan lewat aset atas nama Bu Naila untuk menghindari audit. Suasana aula meledak. Beberapa investor langsung berdiri. Ketua asosiasi meminta semua orang tenang, tapi suara gaduh semakin keras. Rizal menoleh ke Kevin dengan mata tajam. Kamu mau hancurkan diri sendiri juga? Kevin tertawa pahit. Kamu sudah coba lakukan itu duluan. Aku membuka map terakhir lalu mengeluarkan salinan analisis tinta tanda tangan yang dibuat Adnan semalam. Dan ini alasan kenapa semua dokumen palsu itu memakai warna tinta yang sama. Aku menatap langsung ke pulpen fountain hitam di tangan Rizal. Karena tanda tangan ilegal itu dibuat menggunakan pulpen warisan keluargamu sendiri, ruangan langsung hening total. Aku mengambil napas pelan lalu melanjutkan, cartridge tintanya pernah diganti, bekas congkelannya masih ada. Dan warna tinta biru tua ini cocok dengan seluruh dokumen perpindahan saham ilegal. Semua mata sekarang tertuju pada pulpen itu, simbol kehormatan keluarga Basri tiba-tiba berubah menjadi bukti penipuan. Rizal refleks menggenggamnya lebih erat. Kamu gila? Katanya rendah. Aku menatapnya tanpa berkedip. Tidak, aku akhirnya berhenti diam. Salah satu auditor meminta melihat pulpen tersebut, Rizal menolak, dan justru disitulah semuanya runtuh. Karena penolakannya membuat seluruh ruangan semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan, Mira mulai panik dan mencoba mengambil tablet lalu keluar ruangan, tapi 2 petugas dari unit siber yang sudah dihubungi Adnan langsung menghentikannya di pintu. Kami perlu meminta data komunikasi internal perusahaan, kata salah satu petugas. Wajah Mira langsung pucat seperti mayat. Sementara itu beberapa investor mulai membentak Rizal. Jadi selama ini kita dibohongi? Audit vendor itu benar? Kenapa aset perusahaan dipindahkan diam-diam?
Rizal berdiri mendadak sampai kursinya jatuh. Kalian semua tidak mengerti? Suaranya pecah untuk pertama kali. Kalau audit itu masuk, perusahaan ini tamat. Jadi kamu pakai istrimu buat tameng? Bentak salah satu direktur lain. Ruangan makin kacau. Dan di tengah semua suara itu, aku justru merasa sangat tenang. Karena akhirnya topeng Rizal retak oleh mulutnya sendiri. Ia menoleh kepadaku dengan mata merah. Kamu pikir menang sekarang? Katanya dingin. Lihat apa yang sudah kamu lakukan ke keluarga ini. Aku menahan napas beberapa detik sebelum menjawab pelan. Bukan aku yang menghancurkan keluarga ini. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Rizal tidak punya jawaban. Beberapa menit kemudian petugas siber mulai meminta akses perangkat perusahaan. Arfan resmi dinyatakan buron karena menghilang bersama sebagian server cadangan. Vendor bahan bakar yang terhubung dengan transaksi ilegal langsung dibekukan sementara. Ketua asosiasi menunda seluruh restrukturisasi saham dan mengumumkan audit independen penuh terhadap Basri Line. Keluarga besar Basri pecah di depan mataku hari itu. Ada yang masih mencoba membela Rizal. Ada yang marah karena merasa dibohongi. Tante Salma bahkan menangis sambil berkata semua ini seharusnya diselesaikan diam-diam dalam keluarga. Tapi tidak ada lagi yang bisa ditutup. Terlalu banyak mata melihat, terlalu banyak bukti terbuka. Dan untuk pertama kalinya sejak skandal itu dimulai, orang-orang mulai memandangku bukan sebagai perempuan selingkuh, tapi sebagai korban yang dijadikan tumbal. Proses hukum berjalan panjang setelah itu. Pengadilan agama akhirnya memberi hak asuh Alika kepadaku setelah bukti manipulasi dan tekanan psikologis terhadap anak terungkap. Hari ketika aku menjemput Alika dari rumah neneknya, anakku berdiri diam lama sekali sebelum memelukku sambil menangis. Mama tidak bohong ya, bisiknya lirih, aku memeluknya kuat-kuat sambil menahan air mata. Mama tidak pernah mau meninggalkan Alika. Di belakang kami, ibu mertua hanya berdiri diam tanpa sanggup menatap mataku. Sementara Rizal sendiri mulai jarang muncul di publik sejak audit pajak membesar. Nama Basri Line hancur di komunitas pelayaran Makassar. Banyak kontrak dibekukan, investor mundur satu persatu, dan orang-orang yang dulu menyebarkan fitnah tentangku perlahan menghapus postingan mereka diam-diam tanpa pernah meminta maaf. Tapi anehnya kemenangan itu tidak terasa hangat. Aku mendapatkan kembali namaku, tapi kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali, kepercayaan. Bertahun-tahun hidupku kubangun di atas keyakinan bahwa rumah tangga berarti saling menjaga. Ternyata bagi Rizal, kehormatan cuma alat untuk mengendalikan orang lain. 3 bulan kemudian, aku pindah ke Surabaya, bersama Alika. Kota itu tidak punya terlalu banyak kenangan buruk bagiku. Aku membuka firma kecil konsultasi hukum logistik laut dengan bantuan Adnan. Pelan-pelan hidup kami mulai stabil lagi. Alika mulai tersenyum lebih sering. Meski kadang ia masih terdiam kalau mendengar nama ayahnya disebut di berita. Suatu malam setelah kantor sepi, aku membuka laci meja kerjaku dan melihat pulpen fountain hitam itu terbaring di sana. Setelah semua selesai, benda itu disita sebentar untuk pemeriksaan tinta lalu dikembalikan sebagai barang pribadi keluarga. Aku menyimpannya bukan karena nostalgia, tapi karena aku tidak mau lupa. Bekas goresan kecil di badan pulpennya masih terlihat jelas. Simbol kecil tentang bagaimana seseorang bisa memakai warisan kehormatan keluarga untuk menandatangani pengkhianatan paling besar dalam hidupnya sendiri. Aku memutar pulpen itu perlahan di jemari, sambil memandang lampu pelabuhan Surabaya dari balik jendela kantor. Dulu aku percaya rumah adalah tempat paling aman untuk menyimpan hati. Sekarang aku tahu kadang orang yang paling sering bicara soal kehormatan justru orang pertama yang menghancurkan kepercayaanmu tanpa ragu. Dan luka seperti itu tidak pernah benar-benar selesai, hanya belajar hidup diam-diam bersama waktu,